Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Berjumpa lagi dengan saya. Nah, pada malam hari ini kita akan mulai belajar kriteria peserta pelaksanaan asesmen nasional. Apa saja sih kriterianya? Ini dapat Bapak Ibu simak pada layar monitor. Kriterianya: asesmen nasional. Kriterianya seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak, diambil dari kelas 5, 8, 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, itu dia kriterianya. Asesmen nasional ini akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan, baik di tingkat dasar maupun menengah yang ada di Indonesia ya, serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM di setiap satuan pendidikan. Jadi asesmen nasional itu akan diikuti oleh sebagian peserta didik. Kelas berapa aja? Ya, kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah untuk program kesetaraan. Nah, jadi asesmen ini diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir tingkat 2, tingkat 4, dan tingkat 6. Mengapa asesmen nasional itu hanya diikuti oleh sebagian siswa? Mengapa? Ya, hal ini kan terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen. Jadi asesmen nasional ini tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Evaluasi belajar setiap individu siswa itu menjadi kewenangan pendidik. Seperti itu. Jadi harapannya pemerintah melalui asesmen nasional ini melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan juga memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Jadi tidak semua siswa itu perlu menjadi peserta asesmen nasional. Jadi hanya untuk sampelnya saja. Nah, seperti itu ya. Mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11? Ini jadi hasil asesmen nasional ini nanti diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran, pemilihan jenjang kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 itu ya maksudnya agar siswa itu menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Kalau misal kelas 6 ya kelas 6 kan udah mau lulus. Seperti itu. Kalau dari kelas 5 kan tentunya nanti ketika udah asesmen itu melakukan perbaikan ya nanti dia di kelas 6 kan udah merasakan perbaikan pembelajaran itu tadi. Seperti itu. Nah, jadi asesmen itu juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Itu. Jadi murid kelas 5, 8, dan 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya sehingga sekolah itu dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi perlu diketahui juga selain peserta didik, asesmen nasional juga itu akan diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Jadi tidak hanya siswanya saja. Ya, untuk apa itu? Jadi diharapkan
informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah. Diharapkan bisa memberi informasi yang lengkap tentang kualitas, proses, dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Jadi, sementara asesmen kompetensi minimum untuk pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai ujian kesetaraan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk link selanjutnya ya nanti next. Ini udah panjang betul ini videonya.